Oke, Ibu minta sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta tolong satu anak untuk memimpin berdoa. Kita bersiap ke berdoa mulai. Doa saya selamat. Oke, terima kasih. Siapa namanya, Mbak? Adila. Terima kasih, Mbak Adila. Nah, kita cek kehadiran dulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Masuk semua. Oke. Semoga anak selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Bagaimana rasanya naik ke kelas 6? Senang. Udah mau lulus. Iya. Sudah besar. Perkenalan dulu ya. Sebelumnya perkenalan, nama Ibu Putri Anissa Susanti, biasa dipanggil Ibu Putri. Saya berasal dari Demak. Semoga kalian semua nyaman belajar bersama Ibu ya. Amin. Siap, Bu. Kalian semangat gak? Semangat. Nah, sebelumnya kan kalian udah di kelas 5. Sebelumnya kalian belajar apa tentang materi Pancasila? Tentang sejarah lahirnya Pancasila, Bu. Tentang sejarah lahirnya Pancasila. Nah, sekarang kita lanjut. Bagaimana sih Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Sesuai dengan topik pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu pada bab 1, belajar Pancasila dengan menyenangkan. Anak-anak bisa buka buku kelas 6-nya. Ya, Bu. Ibu tanya dulu, apakah dari anak-anak ada yang tahu tentang makna nilai-nilai Pancasila? Belum tahu, Bu. Belum tahu ya. Nah, Pancasila itu terdiri dari 2 kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila dapat diartikan sebagai 5 dasar dari negara Republik Indonesia. Nah, ternyata bagian antara sila satu dengan sila yang lainnya itu saling terhubung loh. Apakah dari anak-anak ada yang bisa menyebutkan? Menyebutkan apa, Bu? Menyebutkan hubungan antara sila satu dengan sila yang lainnya. Tidak paham, Bu. Tidak paham? Ya. Oke. Kemudian, nah, tujuan pembelajaran kita, anak-anak bisa lihat di layar. Tujuan dari pembelajaran kita pada kesempatan ini, kalian akan belajar lebih teliti tentang nilai-nilai Pancasila sehingga memahami bahwa nilai-nilai Pancasila berhubung satu dengan yang lain. Kalian juga akan mempelajari pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan menyenangkan. Kemudian, apa sih pengembangan profil pelajar Pancasila untuk kalian? Nah, melalui berbagai aktivitas dalam bagian ini, kalian akan berlatih membiasakan diri, memperkuat karakter, berakhlak mulia, dan bergotong royong. Nah, anak-anak bisa dibaca ya peta materi untuk pembelajaran kita, di mana memahami sila-sila Pancasila terdiri dari memahami nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aktivitas kehidupan, sila-sila dalam Pancasila saling berhubungan, yang akan memahami sila-sila dalam Pancasila sebagai satu kesatuan, kemudian ada Pancasila sebagai kesepakatan atau konsensus berbangsa untuk bersatu. Nah, sebelumnya itu kalian amati tayangan video ini. Perhatikan ya. Lihat dulu. Hai, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Bertemu lagi di channel YouTube Belajar 86 Media. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak penjelasannya. Pancasila merupakan dasar negara dan juga ideologi negara Indonesia. Memahami nilai-nilai Pancasila adalah sebuah kewajiban bagi warga negara Indonesia. Tidak hanya dipahami, nilai-nilai Pancasila juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut merupakan contoh-contoh penerapan Pancasila yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.
Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Berikut contoh penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Selalu bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Tidak memaksa seseorang untuk menganut agama tertentu. Selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Menghormati orang lain yang berbeda agama. Dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Suka menabung dan tidak diuk boros. Hari-hari. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Nah, apakah kalian sudah paham apa yang disampaikan dalam video ini? Paham, Ibu. Oke, kalau udah paham, kita coba kalian baca dulu teks yang ada di buku siswa bagian 1 tentang nilai-nilai Pancasila sebagai kebaikan yang saling berhubungan ya. Pada bab 1 bagian A yang membaca, Ibu beri waktu 5 menit. Oke, sudah ya. Nah, setelah selesai membaca, kalian bisa langsung mengerjakan dan mendiskusikan pertanyaan pada tugas 1. Nah, jawaban atas pertanyaan tersebut dapat dituliskan di LKPD. Dibuka LKPD-nya. Sudah, Bu. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Apa sekarang, anak? Belum, Bu. Sudah? Sudah, Yang Bu. dari sudah ya. Oke. Sekarang lihat layar di depan. Nah, kalian bisa memahami bahwa tujuan Pancasila yang pertama untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Republik Indonesia, yang kedua untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia, dan yang ketiga untuk menghubungkan rasa tanggung jawab antara masyarakat dengan pemerintah. Nah, ini kalian bisa membaca tentang pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti tugas yang telah kalian kerjakan. Bisa dicocokkan ya. Mana sila pertama, sila 2, sila 3, 4, dan sila 5. Nah, setelah kalian memahami tentang makna dan pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sebagai warga negara yang baik, kalian juga harus bisa menerapkannya secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai ilmu yang kalian dapatkan dapat bermanfaat bagi orang lain, sehingga ilmu yang kalian dapatkan dapat bermanfaat bagi orang lain. Nah, dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai suatu kebaikan, ternyata dalam sila-sila tersebut terdapat hubungan antara sila yang satu dengan sila yang lainnya. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Nah, sekarang kita akan bermain peran sebagai pewawancara tentang pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum itu Ibu akan panggilkan seseorang sebagai narasumber kalian guna membantu kegiatan wawancara kalian. Sebentar ya. Ya, kita kedatangan narasumber kita yang cantik ini ya. Sebentar Ibu mau ambil kursi dulu. Buat Ibu bisa duduk di depan. Terima kasih Bu. Ya. Silakan duduk dulu. Nah, sebelum itu Ibu bagi menjadi 2 kelompok ya. Mau dibagi Mbak Adela sama Mbak Nevita ya. Terus Mbak Lili sama Mbak Silva. Ya, Mbak Adela kelompok 1 ya. Kamu kelompok 2. Nah, sebelum itu benar. Ini untuk kelompok 1. Terima kasih Bu. Ini untuk kelompok 2. Terima kasih Bu. Nah, kalian bisa membuka LKPD itu sesuai instruksinya ya. Nanti kalian
isi LKPD tersebut. Seperti ada tempat wawancara, contohnya di kelas 6 ini. Kemudian ada waktu wawancara, jam ini jam berapa nanti. Bentar. Sesuai jam pada saat ini kalian melakukan wawancara ya. Nah, langsung saja kegiatan wawancara kalian bersama Ibu cantik ini. Nanti kalian bisa menanyakan sendiri siapa nama beliau dan lain sebagainya. Untuk kelompok pertama, maju duluan untuk mewawancarai. Sudah, nomor 1. Oke, kalau sudah gantian kelompok 2 ya, bisa maju ke depan nanti mewawancarai Ibu. Ya, sama-sama. Isi Bu. Ya. Sudah, nomor 2. Sudah. Nah, kalian kan sudah mengisi LKPD kalian masing-masing sesuai kelompok ya. Sekarang kalian bisa mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian ke depan kelas. Pertama siapa dulu? Mau kelompok 1 dulu? 1. Kelompok 1 aja. Nah, kelompok 2 bisa mencatat ya hal-hal penting apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Ditulis di LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila. Saya Navita. Kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan mengenai hasil wawancara dengan Ibu Najia. Jadi, wawancara yang dilakukan yaitu mengenai penerapan Pancasila dalam masyarakat. Nama Anda semuanya Najia, jangan jauh di wawancara. Baik, udah kelompok 1. Ya, terima kasih kelompok 1. Silakan dulu kelompok 1. Sekarang gantian kelompok 2 ya. Kelompok 1 gantian mencatat hal-hal penting apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Siva. Saya Lili. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil wawancara dengan Ibu Nadia. Hasil wawancaranya tadi mengenai pengembangan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Ibu Nadia. Tempat wawancaranya di kelas 6 ini waktunya jam 7. Nah, tadi coba itu jadi Nadia mengenai pengenalan pakai semangat dan kemuliaan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih kelompok 2. Nah, setelah kegiatan wawancara dan presentasi dilakukan, kalian sudah mendapat pemahaman ya tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana narasumber melakukan praktik baik dan bersungguh-sungguh dalam mengamalkan Pancasila. Kemudian narasumber juga yakin bahwa tindakannya akan memberikan kebaikan pada sesama maupun pada lingkungan. Dan praktik baik yang dilakukan tentu memiliki hubungan dengan praktik baik yang lainnya. Nah, sebagai contoh misalnya tadi Mbak Adela misal rajin beribadah dengan senang bersedekah dan membantu sesama yang kesulitan. Itu terdapat hubungan antara sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian ada lagi kasih sayang orang tua dan keyakinan tentang tanggung jawab kepada Tuhan dalam mendidik anak. Nah, selesai sudah pembelajaran kita. Nah, apakah dari anak-anak masih ada yang bingung atau mau yang ada ditanyakan? Saya Bu, saya masih Oh, silakan Mbak Lili, apa? Saya ingin bertanya kenapa kita harus mengamalkan Pancasila itu? Lili izin menjawab. Jadi Pancasila ini kan kita sebagai identitas bangsa Indonesia yang buat bangsa ini utuh, sehingga tanpa dasar negara ancaman akan mudah terjadi, sehingga nilai-nilai Pancasila harus kita amalkan dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Benar kan Bu Guru? Betul apa yang dikatakan oleh Mbak Adila. Terima kasih Mbak Adila sudah menjawab pertanyaan Mbak Lili. Nah, dari Mbak Lili apakah udah paham apa yang disampaikan oleh Mbak Adila? Sudah paham Ibu. Nah, kalau udah paham kita lanjut. Yang ini penutup. Ayo refleksikan. Nah, ayo refleksikan tentang apa yang membuatku malas atau bersemangat belajar Pancasila. Kemudian apa yang menghalangi semangatku belajar Pancasila. Terus apa yang membuatku makin sadar untuk belajar Pancasila. Nah, bab 1 ini dengan materi belajar Pancasila dengan menyenangkan telah selesai kita bahas.
untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang bab 2, yaitu mengamalkan Pancasila untuk kebahagiaan bersama. Ibu harap kalian terus semangat dalam belajar ya. Pembelajaran hari ini kalian sudah aktif, bahkan sudah mengikuti kegiatan wawancara dan presentasi dengan sangat baik. Untuk pertemuan selanjutnya kalian bisa meningkatkan kemampuan bertanya, menjawab, dan presentasi dengan lebih baik lagi. Sebagai contoh, seperti Mbak Adela tadi sudah aktif menjawab pertanyaan dari Mbak Lili. Berikan aplaus untuk kita semua. Untuk anak-anak yang lainnya jangan lupa untuk selalu aktif dalam pembelajaran ya. Ya Bu. Baik, terima kasih anak-anak hebat yang telah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan sangat baik. Tingkatkan terus semangat belajar kalian. Sekarang Ibu minta tolong lagi untuk satu orang anak memimpin berdoa. Kita duduk siap Kak. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Mbak Adela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama anak-anak hebat. Ayo Ibu silakan.